kita lagi di arrival pickupnya, kita lagi nunggu dijemput sama apa ya kira-kira ya? Ya we'll see ya. Jadi kali ini kita traveling, kita akan sharing sedikit informasi mengenai Singapura 2023. Kayak apa sih sekarang ini? Yang jelas kalau ke Singapura ini udah nggak perlu pakai antigen, udah nggak perlu lagi pakai PCR, langsung aja free, masker juga free. Yang penting isi tadi ada SG Arrival Card, baiknya diisi sebelum kita sampai sini. Jadi pas di bandara juga bisa sih tadi, cuma better ngisinya di rumah ya kan. Terus habis itu nanti ada PDF-nya, PDF-nya bisa di-download atau bisa di-print untuk dikasih pas kita mau check out di imigrasi guys. Gitu, oke. Jadi stay tune terus di channel kita Sun Project OMG dan tonton sampai habis ya. Guys, kita udah sampai di Singapura dan ini di terminal kedatangannya dan tempatnya juga bagus banget. Jadi di sini kita ada bisnis trip, kalian kasih lihat teman-teman semua kayak gimana sih Singapura sekarang Februari 2023. Oke, so tonton terus vlog kita kali ini sampai habis, dan jangan lupa support terus channel kita di Sun Project OMG. Oke, happy watching. Nah guys, kali ini Sun Project OMG akan kasih sharing informasi mengenai Changi Airport terminal kedatangan guys. Jadi kalau kalian ke Singapura itu di tahun 2023 ini, apalagi setelah 13 Februari itu ada update guys ya. Jadi nggak perlu lagi yang namanya antigen, PCR, vaksin itu nggak perlu lagi, karena di Singapura tuh sudah dianggap COVID itu nggak ada guys, alias udah free, udah bebas, kecuali di rumah sakit. Nah yang penting begitu kalian datang itu kalian harus ngisi yang namanya SG Arrival Card. Di situ ada barcode-nya, kalian tinggal scan dan isi datanya. Atau yang lebih ringkasnya lagi, sebelum kalian tiba di Singapura, kalian bisa cek dulu di website, kalian googling dan kalian langsung isi datanya di situ, sehingga nanti kalian tinggal download aja PDF-nya ya. Nanti diserahkan pas imigrasi, kalian lihat ini udah ada approval atau bisa kalian print. Nah setelah dari custom atau imigrasi guys, ini adalah bagian ngambil kopernya. Kalau kalian punya koper, kalian wajib ngambil koper kalian dulu di sini. Atau kalau kalian hanya bawa tas kabin aja, bisa langsung jalan ya guys ya, langsung leos aja. Nah di sini itu ini ada customnya lagi, cuman karena kita sudah tadi, jadi kita langsung leos aja keluar. Dan tergantung kalian dari Singapura ini mau ngapain nih guysnya. Apakah mau langsung naik MRT? Itu gampang banget. Kalau langsung naik MRT itu kalau nggak salah di Terminal 3 kalau nggak salah ya. Kalian tinggal naik eskalator ke atas atau naik lift. Nanti kalian tinggal lihat aja di situ ada petunjuknya, dan cara penggunaannya juga cukup gampang. Kalau kalian mau tahu cara-cara naik MRT itu bisa klik link yang ada di atas, karena kita akan kasih penjelasan detailnya mengenai cara naik MRT di Singapura guys. Nah ini berhubung kita ini datang ke Singapura dan kita dijemput, jadi kita langsung ke bagian untuk penjemputannya guys, kedatangannya, dan kita langsung menuju ke tempat arrival untuk di pick up guys. Oke, mau lihat ada apa di sini, langsung aja tonton habis ya. Jadi kalau teman-teman semua ini ke Singapura terus dijemput, nanti pada akhirnya dijemput atau naik Grab, itu kalian bisa langsung ke bagian untuk penjemputannya guys. Jadi ke sini. Jadi begitu keluar langsung aja belok ke kiri dan lurus terus. Tapi kalau kalian mau ke MRT, kalian mesti naik dulu ke atas ya. Nanti di situ kalian cek aja ada petunjuknya kalau mau ke MRT ke mana guys. Jadi cukup gampang sebenarnya untuk transportasinya di sini. Kemana-mana biasanya menggunakan MRT ya guys ya. Nah ini adalah tempat arrival pick up-nya. Jadi kita kesini karena kita mau dijemput sama teman kita ya guys ya. Jadi kita tunggu di sini guys. Nah ini ada beberapa tips kalau kalian ke Singapura. Itu yang pertama itu adalah moda transportasinya, itu kalian bisa naik bus atau MRT. Tapi menurut gua naik MRT itu udah cukup banget, mumpuni ke semua area guys ya. Dan cara naiknya juga gampang. Nanti next vlog kita akan bahas cara naik MRT di Singapura dan harga tiketnya yang sangat murah sekali. Cukup dengan $10 gua rasa untuk satu orang itu lebih dari cukup guys untuk kalian keliling Singapura. Nah jadi jangan lupa support dan subscribe ke channel kita Sun Project OMG. Jadi nanti kalau kita post mengenai MRT-nya kalian bisa nonton ya guys ya. Dan ini kita akan city tour menuju hotel kita guys ya. Nah tips yang kedua itu di Singapura itu yang mahal itu sebenarnya adalah hotel guys. Jadi hotelnya itu minimal itu kayak 800 sampai 1 jutaan. Itu juga hotelnya yang biasa banget, dan tempat tidurnya tuh kecil guys. Jadi kita ini nginep di hotel mana, kebetulan kita nginepnya di Mercure. Jadi ini yang bukan yang biasa-biasa banget dah ya. Nah, termasuk cukup mahal kalau misalkan di Traveloka. Nanti yang Mercure yang kita nginep itu harganya itu semalam itu sekitar 3 jutaan. Tapi kita dapat murah guys. Kita dapat cuma sekitar 1 jutaan karena kita ada member ya guys ya. Dan
kalau misalkan dengan budget 1 jutaan itu dapat hotelnya kayak gimana sih? Nah, kalau di Singapura tuh 1 jutaan aja tuh dapat hotelnya tuh sekitar yang bintang 3 gitu guys. Jadi yang hotelnya biasa aja, ya istilahnya cukup untuk tidur lah. Karena menurut gua kalau misalkan kita ke Singapura atau backpackers atau yang bukan yang fancy banget atau bukan sama family, itu cukup dengan hotel-hotel seperti itu. Bahkan bisa ada yang namanya kapsul hotel itu yang hanya sekitar 500 ribuan bahkan kurang. Itu ceritanya memang hanya untuk numpang tidur aja guys. Jadi tempatnya itu kayak di kapsul-kapsul gitu untuk kita tidur, dan juga fasilitasnya juga nggak banyak, kamar mandinya juga bareng-bareng di luar, tapi cukup oke lah untuk backpacker untuk jalan-jalan ke Singapura versi murah ya guys ya. Dan naik mobil ini di sini tuh mahal banget, di Singapura itu mahal banget, mobil-mobilnya itu mahal banget, lebih mahal daripada di Jakarta. Kemudian juga parkirnya itu, lahan parkirnya itu aduh ya susah gitu ya. Jadi parkirnya itu harus di gedung-gedung, dan itu juga bayar parkirnya mahal banget, sekitar hampir 50 ribuan per jam. Kalau di Jakarta kan ya cukup 2.000, 4.000, 5.000 gitu ya untuk per jamnya. Nah jadi yang next itu makan ya. Kalau makan di Singapura itu kalau mau yang murah-murah itu kalian bisa kayak ke skewer gitu, atau kayak kedai-kedai gitulah ya, istilahnya food court lah. Food court yang murah-murah itu paling harganya berkisar dari 3 sampai 6 dolaran. Ya standar sekitar 4 sampai 5 dolar atau sekitar 50 ribuan sekali makan guys. Kalau misalnya kalian makan di mall, wah itu udah luar biasa banget ya, karena harganya itu udah mahal-mahal lah istilahnya. Kalau makan di mall, apalagi restoran-restoran yang proper, itu satu orangnya itu bisa mungkin kisarannya sekitar belasan dolar sampai puluhan dolar. Itu satu orang loh guys ya. Jadi setara dengan makan di hotel bintang 5 kalau di Jakarta. Jadi kalau misalkan lagi keluar negeri tuh ngerasain tuh yang namanya wah Jakarta itu ternyata tuh murce banget gitu ya. Karena kalau kita keluar negeri kita nggak bisa membandingkan dengan kurs ya, nggak bisa. Kalau kita hitungnya pakai kurs pasti yang ada nggak beli apa-apa guys, karena semuanya serba mahal. Jadi mindsetnya mesti beda dulu kalau kita keluar negeri. Nah kalau di Singapura itu mendingan untuk transportasi kalian pakai MRT atau bus ya guys ya. Karena kalau kalian pakai Grab atau pakai taksi itu mahal banget ya, bisa sekitar 3 dolaran per jangka waktu tertentu atau kilometer tertentu gitu guys. Jadi jatuhnya mahal banget. MRT sama bus itu udah lebih dari cukup guys. Dan kalau di Singapura itu kalian nggak akan lihat mobil-mobil yang lawas-lawas gitu ya guys. Semuanya mobilnya itu modern dan baru-baru semua. Karena di Singapura itu ada kebijakan khusus mengenai kalau kalian beli mobil guys. Karena mereka setiap 10 tahun sekali itu mobil itu harus dihancurin guys. Jadi nggak ada tuh yang namanya mobil tua atau mobil rusak, itu memang udah ada polisinya dari pemerintahan Singapura. Dan ini kita lagi bahas ini di dekat-dekat hotel kita di Hotel Mercure. Di sini kanan kirinya tuh di luar itu banyak sekali makanan-makanan yang kita bisa cobain dia bilang. Dan posisinya itu juga dekat dengan Lavender. Jadi kalau mau ke MRT tinggal jalan kaki aja mungkin sekitar 5 menit. Dan menuju Lavendernya itu juga banyak sekali makanan di kayak food court di apartemen gitu yang harganya murah tapi juga rasanya enak-enak guys. Jadi overall untuk vlog kita kali ini mengenai Singapura tuh sampai di sini guys. Jadi tadi kalian udah nonton untuk terminal kedatangannya itu seperti apa, dan terminal keberangkatannya itu jauh lebih keren lagi. Nanti kita akan bahas di vlog yang lain ya guys. Dan ini adalah hotel kita, Hotel Mercure. Ya ini kalau kalian cek di Traveloka, lu lihat aja sendiri harganya, ampun kamarnya cuma si Iprit. Nanti kita akan kasih lihat reviewnya ke teman-teman semua seperti apa. Yang jelas ke Singapura itu sangat menyenangkan ya. Apalagi kalau kalian dapat tiket murah, ada password, langsung aja cus untuk jalan-jalan, nggak perlu bawa duit banyak-banyak, bisa menikmati keindahan kota Singapura sambil backpackers guys. Oke, jadi jangan lupa support terus channel kita di Sun Project OMG, dan sampai jumpa di tour kita di Singapura, vlog kita di Singapura yang selanjutnya. Oke, bye bye, see you next vlog.